Oke, welcome to my new studio. Studio lama sebenarnya, cuman yang direnov ya. Iya, sorry, saya baru sempat konten lagi karena kemarin saya ngerombak studio ini sendiri. Jadi cukup makan waktu yang saya pikir cuma beberapa hari, ternyata ngambil waktu selama sebulan ya. Kenapa saya rombak studio? Karena kemarinan tuh banyak yang mikir ruangan saya jadi studio-studioan gitu ya. Padahal secara fungsi itu berhasil, cuman secara estetik ya saya akuin gagal gitu. Makanya saya coba bikin biar sedikit lebih estetik gitu. Secara fungsi sih masih sama ya. Dia beneran sudah audio yang nggak terlalu berantakan lah gitu. Ruang dengar yang nggak terlalu berantakan. Silahkan komen di bawah ya mengenai ruangan baru saya ini. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah join membership saya. Thanks banget supportnya. Itu bikin saya makin semangat lagi ngonten. Oke, dan hari ini kita bakal ngejawab sekitar 5 pertanyaan ya. Yang pertama ada dari Mas Iman Faisal 2188. Halo Bang, butuh waktu berapa lama untuk ngafalin kunci note setiap fret dan senar? Lalu tevar, teknik favorit Abang apa? Makasih. Untuk ngafalin fretboard, accidentally saya waktu awal belajar gitar tuh ya selain dikasih tahu kunci dasar tentunya, kebetulan saya nemu buku gitu, buku teknik mudah bermain gitar. Saya ingat warnanya biru bukunya. Saya baca dan kebetulan yang pertama saya temuin adalah nada setiap fretboard. Ya, jadi saya with no clue gitu, akhirnya mencoba menghafalkan itu. Yang mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman adalah kita harus paham bahasa si musik itu sendiri gitu ya. Maksudnya gini, ternyata kita tahu alfabet kita tuh dari A sampai Z gitu ya. Cuman kalau di musik ternyata setelah waktu itu saya ingat, saya menyimpulkan, oh ternyata musik itu cuma ada 7 huruf ya. Dari A sampai G, lalu balik lagi ke A. Tapi mulainya dari C. Jadi C, D, E, F, G, nah kita balik lagi ke A. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya itu. Saya pahami konsep itu dulu, terus saya mulai ngafalin. Jadi kalau saya nemu nada nada G, berarti otomatis nada setelahnya itu pasti A. Dan ada setelah A, B, C, D, E, F, G, A lagi. Itu kita jadi jangan berpikir ada huruf M atau J di situ. Kita cukup ngafalin dari A sampai G. Dan setelah itu baru saya nerapin, oh ternyata ini jaraknya setengah, ini jaraknya 1. Dan ini kenapa E, A, D, G, B, E, ya saya tinggal lanjutin E, F, G, A, B, C, atau A, B, C, D, E, F, G, A. Sesimpel itu. Itu yang saya pelajarin. Mungkin itu hal yang nggak terlalu wah kedengarannya ya, karena kita cuma ngafalin huruf A sampai G gitu. Cuman itu sangat ngebantu saya buat ngafalin fretboard ini sendiri gitu. Oh ya, teknik favorit saya mungkin bending sama vibrato kali ya. Kenapa bending sama vibrato? Karena buat saya itu hal yang simple tapi kita bisa variasiin banyak hal gitu. Untuk vibrato aja macam-macam orang vibratonya. Ada yang dia cepat, ada yang pelan, atau bahkan macam-macam. Bending pun sama. Itu kalau teknik favorit saya. Semoga membantu. Selanjutnya dari siapa nih? Dari Abang Nelson Fernandez dari Timor Leste. Mas bisa jelaskan sedikit mengenai melodic minor dengan contoh yang lebih gampang dipahami dari Timor Leste? Oke. Kita coba masuk ya. Melodic minor itu jadi basicnya dia kayak harmonic minor. Cuman dia digabungin. Kalau saya nangkapnya melodic minor itu gabungan antara Dorian dan harmonic minor versi saya ya. Dorian, cuman jadi harmonic minor. Itu konsepnya, melodic minor. Ya, setelah kita tahu konsepnya, baru kita cari trigger notes-nya di mana. Trigger notes-nya kan berarti dia sama di nada ketujuhnya. Ya, jadi kalau kita mainin itu, kita
cukup menitik beratkan sama note tersebut, kita udah terdengar melodic minor. Nah, kalau misalnya contoh yang bisa dipakai, kita pakai 2 oktav. Ya, kita bisa variasiin. Ya. Atau semoga membantu Bang Nelson. Next ada dari Patriot Rizky 9018. Bang Balum, ditunggu solo instrumen terbarunya lagi. Siap, ini saya lagi proses untuk next rilisan. Jadi tolong doain saya biar cepat beres. Dan mungkin yang pertama kali denger ini bakal saya kasih denger ke member saya di YouTube. Mereka bakal dapat early access albumnya seperti apa. Bahkan prosesnya bakal saya share di situ. Doain ya. Next dari Rizky Faskia 6108. Kang, suka mentok nggak bikin lagu? Sometimes. Ya cuman setelah makin kesini, saya ngerasa yang bikin saya mentok lagu itu karena saya nggak pernah naruh deadline gitu ya, di yang saya lakukan gitu. Ya, saya sempat bikin project untuk bikin satu lagu 1 minggu, dan itu jadi selama 85 biji gitu ya. Dan saya pikir gila ya, ini jadi lagu terus gitu. Kok giliran gue bikin solo project, gue jadi kadang suka mentok gitu. Ternyata jawaban yang saya temukan, gue nggak pernah ngasih deadline sama project gue sendiri. Mungkin yang kedua, kita bisa eksperimen, mulai nyari sound, apapun lah yang bikin kita mood untuk megang gitar dan mainin gitu. Itu bisa membantu kita untuk tidak kehilangan ide. Atau ngobrol sama orang. Itu tipsnya. Tapi nggak ditanya tips tadi ya. Oke, by the way, saya ada rencana buat live stream, bikin live stream biar kita bisa ngobrol langsung. Cuman saya belum tahu enaknya hari apa gitu. Jadi silakan bantu saya dengan komen di bawah untuk nentuin harinya ya, karena saya nggak tahu hari yang pas gitu. Dan jamnya juga termasuk. Ya kayaknya itu aja sih untuk hari ini. Oke, terima kasih buat semua yang sudah subscribe, like, dan share, terutama yang sudah join membership saya. Terima kasih banyak. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya. Bagus juga ya.